Ya, oke teman-teman ya, selamat berjumpa kembali di channel ini, Prodremi 223. Kesempatan ini saya mau menjawab pertanyaan dari beberapa teman ya, mengatakan bahwa, Bang, pengalaman Abang dalam mendesain di Archicad dan berkolaborasi dengan software struktur, perhitungan struktur, gimana Bang? Nah, pengalaman saya itu, saya mendesain struktur itu, saya kan mau kerja satu kali ya, tidak kerja dua kali. Jadi saya pilih software yang bisa AFC. Jadi file AFC, BIM AFC itu yang dari perhitungan struktur itu langsung saya masukkan ke Archicad. Jadi saya tidak lagi dua kali ya modeling. Jadi dari Archicad modelnya saya bawa ke software perhitungan struktur. Nah dari software perhitungan struktur saya bawa lagi ke Archicad. Jadi saya tidak kerja banyak ya, bisa kerja satu kali. Nah pada kesempatan ini pengalaman saya mau tunjukkan. Jadi untuk perhitungan struktur itu saya menggunakan beberapa software ya. Pertama saya pakai robot ya. Ini ada robot struktur. Saya pakainya yang 2023. Sudah itu saya pakai Prota 2022 ya dengan 2021. Sudah itu saya pakai juga Tekla struktur ya dan Tekla desain analisis. Desain analisisnya saya sudah hapus dari laptop ya. Tapi kalau kebutuhan saya pakai lagi. Nah, setahu saya di software-software terbaru yang sampai saat ini ya, yang bisa keluarkan AFC untuk perhitungan struktur, robot, Prota, Tekla struktur analisis, desain ya. Tekla desain itu bisa. Kalau ini ya, kalau SAP ya, SAP ini belum bisa ya. Dia cuma bisa menerima konversi dari robot atau Prota yang berupa file SAF. Jadi tidak bisa AFC. Saya tahu saya ya. Jadi saya carinya software yang bisa AFC. Nah, kesempatan ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya ya. Saya akan tunjukkan saja menjawab pertanyaan teman-teman ya, alur kerja saya. Jadi pertama, saya punya file Archicad ya. Seperti ini. Kebetulan saya mau pakai project yang real ya. Nah, saya membuat model ya. Model di Prota ini kebetulan pakai Prota. Kalau ada contoh kasus lain saya pakai robot atau Tekla analisis ya. Nah, ini saya pakai Prota. Jadi ini sudah dianalisis oleh Prota ya. Jadi modelnya sudah lengkap dari Prota ini ya. Ini Prota sudah lengkap, kolomnya, baloknya sudah oke ya. Jadi kita tidak apa? Tidak kira-kira di Archicad, tapi ini sudah lengkap ya, BIM-nya ya. Untuk beban-bebannya sudah oke, ini sudah dianalisis juga, fondasinya juga sudah didapat ya. Nah, dari model ini barulah saya membawa ini ke Archicad untuk gambar strukturnya. Tetapi teman-teman ya, software-software yang sekarang ini itu langsung lengkap dengan detail. Jadi kita tidak lagi bikin detail penulangan dan sebagainya. Karena bagi saya untuk software struktur itu haruslah satu paket dengan mengeluarkan detail. Nah, cara lama saya dalam bekerja itu saya dulu ya pakai SAP atau pakai ITEP itu saya analisis. Setelah itu dapat tulangan, tulangannya saya gambar. Nah, itu kalau ada perubahan ini lagi, saya hitung lagi, gambar lagi penulangan. Nah, sedangkan di software-software yang terbaru ya, yang maju ya hari ini itu mereka sudah lengkap dengan detail. Jadi seperti ini dianalisis. Nah, kalau di Prota itu langsung kita dapat ini ya, kita dapat detailnya ini seperti ini ya. Ini detail dibuat lengkap oleh Prota. Jadi kita tidak buat detail lagi. Jadi sudah ada penulangan, sudah ada rencana pondasi, rencana kolom, rencana balok, dan bahkan kilogram besinya juga sudah otomatis oleh Prota. Nah, ini gambarnya banyak sekali, penampang kolom. Nah, gambar-gambar ini nanti saya membawa masuk ke Archicad. Jadi saya tidak lagi bikin rebar di sana, karena bikin rebar itu percuma di Archicad kalau tidak ada analisisnya. Jadi analisis itu dengan detail ini harus merupakan satu kesatuan. Ini kolom bulat juga dia bikinkan ya.
Sampai di pondasi, balok juga dibikinkan penampang balok. Jadi sampai di pondasi, ini pondasi ya. Detail pondasi pun dia bikinkan ya. Nih, lengkap ya. Dari Prota. Nah, ini modelnya. Ini Ini bangunannya seperti ini. Seperti ini bentuknya ya. Nah, ini modelnya. Terdepannya gini ada kolom apa? Nah, ini ya. Ini bentuknya. Nah, sudah kita analisis, kita dapat detail ya. Sudah ada detailnya seperti ini. Detail ini nanti saya convert masuk ke bisa PDF, bisa DWG menjadi susunan di dalam layout ArchiCAD. Nah, sekarang saya contohkan bagaimana objek ini ya, kita bawa ke dalam ArchiCAD. Jadi ini sudah dianalisis, sudah oke ya. Kalau kita lihat di sini desain statusnya oke ya. Jadi kita bisa cross check kolom-kolom sudah oke. Kalau tidak ada perubahan ya, kita bisa lihat saya tunjukkan ya. Nah, ini kalau saya buka di sini desain sectionnya. Nah, ini dia sudah tunjukkan analisisnya ya. Jadi kita bisa lihat bahkan reportnya juga kita bisa lihat nih. Kolom ini kuat atau tidak ya. Nah, ini lengkap ini dengan perhitungannya. Nah, ini sudah oke. Model ini sudah oke. Bajanya juga sudah oke. Kalau bajanya nanti saya bawa ke Tekla ya. Karena di Prota ini Prota detail ada, cuma saya lebih suka pakai di Tekla struktur untuk baja. Nah, model ini sudah oke. Saya perlu save ya. Saya perlu save. Mana save-nya ini? Nah, ini saya perlu ini ekspor DWG. Ekspor ini saya perlu ekspor AFC file. Jadi ini saya buka. Nah, saya ekspor AFC file kemana nih? Ini ada dokumennya ini. Saya taruhnya di sini aja, dia stop ya. Oke. Nah, saya beri nama kampus. Nah, save ya. Oke. Ini sudah ada di desktop kampus ya. Ekspor AFC. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah ada ya di sini modelnya ini kampus AFC ya. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke ArchiCAD ya. Ini bisa kita tutup karena ini detail dari Prota. Jadi kita ada gambar detail ini lagi. Bisa kita bawa ke ArchiCAD ya. Nah, kita masuk ke ArchiCAD. Kita pilih di sini interoperability, merge. Kita pilih ini ya, merge file. Nah, cari desktop. Nah, kampus tadi ini ya. Kita open ya. Tapi di sini kita lihat, kita perhatikan ya. Kita pakai yang mana nih? Saya pakai yang general saja ya, importnya. Open. Nah, oke. Kita lihat. Nah, dikatakan bahwa story 0, ground floor, oke. Dia akan bikin story ya di sini ya. Jadi kita oke saja. Sehingga dia susun story-nya dengan sendiri. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk filenya, kita lihat secara 3D. Nah, ini filenya masuk ya. Jadi, kalau kita lihat di ininya ya, ini masuk. Jadi, volumenya juga itu layernya dan sebagainya juga masuk. Nah, cuma platnya ini dia kita perlu perbaiki ya. Kita angkat, ini plat 12 ya, kita perlu angkat ke sini ya. Nah, baru kita pakai sistem pickup parameter. Jadi memang kita perlu edit dikit ya. Edit dikit. Nah, seperti itu kita perbaiki ya. Atau kita angkat tadi bisa juga kita blok satu kali dan kita angkat ya. Sorry. Oh, ya. Nah, kita lihat ini, kita lihat yang lantai 1. Nah, ini ada
ada AFC. Kita lihat file ini apa, AFC apa layarnya nih. AFC model ya. Oh, berarti dia tidak membagi layar ya. Jadi dia layarnya cuma satu aja. Jadi kalau kita lihat layar, nah dia layar AFC. Memang kita perlu definisikan lagi ya, karena dari Prota ini kelemahannya bahwa dia ketika kita impor ini ya, dia pakai AFC 2 ya, 2.0, AFC koordinasi 2.0. Jadi dia tidak membagi berdasarkan layar ya ini. Dia tidak membagi berdasarkan layar. Harusnya macam ini saya bikin layar sekian ya, umpama layar eh, lantai ya. Harusnya slab dia bacanya slab di Archicad ya. Tapi dia tidak baca. Jadi memang kita harus bikin layar lagi. Kita blok lagi gini ya. Definisikan lagi memang ya. Karena di Archicad dia bacanya layar. Nah ini bisa, cuma layarnya ini layar adalah layar AFC. Bukan layar berdasarkan nama balok ya. Karena apa? Dari AFC 2.0 Prota ya. Tapi model ini sudah termasuk dalam story, semua story ya, lihat ya. Jadi story 4, story 5 ya. Dia sudah masuk. Jadi sebenarnya sudah sangat bagus, kita tidak gambar lagi. Nah, cuma kita harus edit lagi berdasarkan layarnya. Ini sudah masuk ya. Kita perlu perbaiki lagi yang tadi saya bilang ya. Karena dia seleksinya by apa? By coba kita apa? Seleksi dulu ya. Saya seleksinya coba by surface ya, coba saya klik satu ini, coba ini. Nah, oke, dia bisa ya. Jadi ini saya angkat langsung, angkat ke atas, coba kita tes ya. Nah, otomatis semua juga terangkat ya. Nah, sudah rapi ya, jadi cepat juga ya. Nah, ini sisa kita tambah dinding lain-lain. Nah, ada grid juga yang numpuk ya, karena grid dari Prota itu banyak sekali. Jadi grid-grid begini kita perlu hapus ya, grid yang tidak terpakai ya. Jadi kita perlu hilangkan grid yang tidak terpakai, karena grid ini grid bantuan dari Prota. Prota buat secara otomatis untuk dapat gambar balok tengah dan sebagainya, itu Prota bikin bayangannya. Jadi grid-grid begini kita hapus. Nah, oke. Jadi kita sangat menghemat waktu kerja. Nanti kalau ada perubahan lagi di arsitektur, kita berubah lagi di sini, di Prota, sama kolom geser atau pondasi mau dibesarin apa ya, kita rubah lagi, terus kita bikin detailnya lagi, masuk ke Prota detail, otomatis dia akan membuat gambar detail lagi, dan hasil AFC itu lagi kita bawa lagi sini ya, dan kan sistem kita nimpa di atasnya. Nanti kita bisa refresh. Jadi ini akan refresh. Jadi kita tidak takut akan revisi ya. Kalau ada revisi banyak-banyak ya tidak masalah, karena perhitungan struktur dan detail struktur itu harusnya tidak dikerjakan di dalam satu file, di dalam satu aplikasi. Di sini juga ada ya. Ini Aptar, saya pakai Aptar untuk penggambaran besi ya. Jam ini. Kalau saya mau gambar besi di sini juga boleh ya sebenarnya. Di sini juga boleh saya gambar besi ya untuk file cap. Bisa kalau pakai Aptar. Cuma untuk apa gambar besi di sini? Kalau dianalisis dari Prota ini otomatis dia gambarkan seperti ini ya. Otomatis ada, kita tidak perlu, karena prinsip saya perhitungan struktur dan detail struktur itu adalah satu paket yang tidak boleh terpisah.
Jadi buat apa kita dapat hitungan struktur, terus kita bawa lagi ke ArchiCAD, sudah itu kita gambar besi-besi di sini, membebani komputer kita ya. Sebenarnya tidak perlu, karena komputer ini eh, akan memberatkan komputer. Besi-besi ini kita gambar di sini ya. Nah, seperti saya pakai Revit. Revit 2023 itu, Revit 23, 2023 itu besinya bagus, gambar besi di dalam Revit. Jadi kita bisa gambar besi di dalam Revit. Tapi saya tidak tertarik ya, karena bagi saya perhitungan struktur itu dia harus otomatis menggambar besinya secara otomatis. Jangan kita gambar lagi di software modeling. Karena kalau saya gambar lagi di ArchiCAD di sini atau di Revit, tiba-tiba struktur berubah. Ada perubahan kolom atau perubahan dimensi atau perubahan beban gempa dan sebagainya. Terus detail yang di sini gimana? Yang sudah kita gambar banyak-banyak. Kan tidak efisien. Jadi karena software kita mau coba gambar besi itu di dalam software modeling. Sedangkan besi itu adalah hasil dari analisis. Jadi bagi saya cuma ambil 3 dimensi dari software analisis dan saya taruh di software modeling di ArchiCAD dan saya gambar lagi arsitekturnya, MEP-nya. Nanti kalau ada perubahan struktur, perubahan besi, nah saya masuknya lewat sini lagi, lewat Prota atau lewat robot atau lewat uh, tekla tekla analisis desain ya, TSD. Nah, seperti itu. Oke. Jadi pengalaman saya seperti itu. Nah, ini juga ya, file penampang-penampang ini kan nanti muncul juga di ArchiCAD sini ya, berdasarkan story. Tapi detail ini atau detail kolom dari Prota, ini kolom-kolom bulat juga otomatis ya. Ini detail ini saya akan bawa ke ArchiCAD sini dengan masuk ke dalam workset ya. Saya pakai workset. Nah, nanti saya bawa mereka ke sini. Dari sini saya ekspor mereka ke dalam sini. Nah, saya tidak contohkan di sini karena di sini ekspornya berat ya. Jadi saya panggal-panggal gini. Nah, bawa ke sini ke ArchiCAD, taruh di workset untuk jadi detailnya ArchiCAD. Nanti kalau ada perubahan lagi, saya bawa lagi dari sini dari Prota. Jadi inilah kolaborasi BIM ya. Kita tidak pakai satu software modeling untuk kita gambar besi di sana, kita analisis struktur di sana, tidak mungkin. Karena software analisis struktur sekarang sudah canggih, bahkan sudah keluar bar bending juga sini, kilogramnya juga sudah lengkap. Nah, soilnya juga sudah lengkap, kilogram besi yang terpakai di story 1 untuk kolom juga sudah lengkap, ada besi 22 ya ini ya. Story 1 ini lengkap ini gambarnya. Nah, jadi kita tidak lagi menggambar detail besi di ArchiCAD. Tapi bagi teman-teman yang tidak menguasai software analisis struktur, ya bisa menggunakan Eptar. Nah, ya ini ya, Eptar kita gambar besinya ya. Kita pakai Eptar. Saya yakin teman-teman sudah ikuti ini ya, materi-materi training saya, materi-materi video saya. Nah, kita bisa pakai Eptar untuk menggambar besi, FileCAD, dan sebagainya. Kalau teman-teman tidak menguasai software Prota atau software TSD Tekla atau software robot ya. Pakai ini robot ya. Robot buatan Autodesk. Oke, teman-teman sekian dulu ya. Saya sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi kesimpulannya bahwa dengan menggunakan software yang analisis yang tepat, maka kita cuma dapat 3D analisis strukturnya dan kita bawa ke ArchiCAD, sudah itu kita gambar dinding, penempatan dinding dan sebagainya, atau kita taruh strukturnya di dalam file arsitek. Jadi strukturnya masuk, nanti kolom-kolom ini otomatis dinding akan memotong.
Oke ya, teman-teman sekalian, demikian video ini menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang bertanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.